Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Jalla fi'ala. Di kesempatan subuh yang berbahagia ini kita diberikan kesempatan dan kekuatan untuk dapat hadir kembali bermajelis, melanjutkan majelis tahsin Al-Quran kita. Ya, sambil menunggu yang lain, ana talqinkan dulu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, nampak? Ar-Rajim. Mim dujung nampak? Jim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
pantulan lam itu pun kecil ya. Itu dah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, itu boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Antum freelancer? Tak jelas tujuan tak jelas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa tu? Tak jelas huruf tak nastaqim atau nastaqim. Nasta'in bukan arti ditekan, bukan arti ditekan nun ujungnya, tapi jelaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelaskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kayak orang influenza. Ke hidung melarinya apa? Tak jelas bunyi nun itu. Lanjut. Ihdinas biasa aja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alaihim. Dah jelas. Ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kok lompat antum? Biasanya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh, baik. Ya, ujung-ujung huruf tu ya, ujung ayat harus dijelaskan. Mim, bunyi nun itu. Baik. Lanjut pelajaran. Kelas kun datang juga. Al-a'la. Bismi rabbikal a'la. Yang sudah kita baca sampai ayat ke-10. Sudah siap. Tapi orang-orangnya belum. Sampai 10 di mana Anda mengajar? Enggak tahu kan. Bukan dibaca satu ayat satu orang udah siap. Oh, baca semuanya belum? Masing-masing semua belum ya? Belum baca sebenarnya belum. Baik. Bahas tajwidnya belum semuanya kan? Sampai ayat berapa bahas tajwidnya? 10. Oh, kalau itu tajwidnya kemarin edisi lengkap ayat 10 aja. Oh, sampai 10 ya. Baik, Anda baca sekilas, nanti kita bahas tajwidnya yang ada di ayat 11 sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Sabbih isma rabbikal a'la. Sabbih isma rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi qaddara fahada. Walladzi qaddara fahada. Walladzi akhrajal mar'a. Walladzi akhrajal mar'a. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa. Sanuqri'uka fala tansa. Illa ma sya'allah. Illa ma sya'allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Yusra dan yusra. Tak ada mantuk. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa nuyassiruka lil yusra. Fadzakkir innama mana pergi? Ngantuk sunan tiga. Potong nanti. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Fadzakkir in nafa'atiz dzikra. Sayadzakkaru man yakhsha. Sayadzakkaru man yakhsha. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuhal ashqa. Alladzi yaslan naral kubra. Alladzi yaslan naral kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Inna hadza lafis suhufil ula. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Jangan Ibrahim, siapa yang ibu-ibu tu?
Iba. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu Imam Sajid. Suhufi Ibrahim wa Musa. Itu dia. Nah, iramanya pisalah. Ayun. Ini bunyinya udah ada 4 rakaat. Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Baik. Putaran dari mana ya? Kemarin udah putar semuanya kan? Boleh di sini. Enggak ya? Udah dapat giliran pertanyaan semuanya kan? Udah ya? Sekarang putaran baru. Enggak ada kemarin. Kita mulai di tengah. Pilih antara Pak Mukhlis atau Pak Khairil yang menjawab pertanyaan. Masuk jam pagi. 6 dia baru. Ya, Yamin mana? Kanan anak. Saya, Pak. Iya. Bukan membaca, siap dapat pertanyaan. Siap dihajar. Langsung buka aja mata mau. Bahaya pun. Wa yatajannabuhal ashqa. Ha itu kenapa pendek Pak Mukhlis pakai mic Pak? Ha itu kenapa pendek? Ayat ke-11. Karena ada alif. Apa namanya? Alif ada kepala sod di atasnya. Alif yang ada kepala sod di atasnya. Namanya apa, Pak? Apa? Asal. Kalau asal itu madu. Kalau hamzah wasal. Kalau asal itu madu. Itu asil. Pada dasarnya ha itu panjang, tapi karena setelah panjang bertemu dengan hamzah wasal, maka matnya menjadi hilang. Taib. Wa yatajannabuhal ashqa. Qa itu panjang, panjang atau pendek? Yang ditanya panjang atau pendek? Panjang. Mana yang membuat yakinnya panjang, Pak Mukhlis? Pak Mukhlis yakin itu panjangnya? Yang membuat Pak Mukhlis yakin apa? Satu apa ya? Enggak, bukan yang pertanyaan. Yang membuat Pak Mukhlis yakin ko itu panjang apa? Karena dia di akhir ayat. Jadi kalau akhir ayat panjang semua huruf? Enggak juga. Ada tanda. Apa tanda? Ada tanda ya. Iya. Ya tidak bertitik sebelumnya fathah. Ya tidak bertitik sebelumnya fathah. Sama halnya dengan ayat 1 sebenarnya. A'la, di mana keyakinannya ya tidak bertitik sebelumnya fathah, maka ya itu berfungsi sebagai mad alif. Kenapa tidak ada alifnya? Berbeda dengan huruf ujung ayat sebelumnya, ayat 10 yakhsha ada alifnya ya. Ujung ayat 10 ya ada alifnya. Ada Pak Mukhlis? Ujung ayat 10 ada alifnya. Yakhsha. Ujung ayat 10, ayat sebelumnya. Yakhsha. Ada alifnya? Sedangkan ashqa ada alifnya.
Tidak ada. Apa yang membedakannya? Menyatakan kalau yang pakai alif itu panjangnya lebih dari dua. Lebih dari 2. Jadi yakhsha, gitu ya? Hah? Ya, sayadzakkaru man yakhsha. Abu Sama. Enggak juga. Jadi bedanya apa? Ya, dia cukup 2. Dia yakhsha 2, asqa 2. Tapi yang membedakannya apa? Dia beda apa? Saking paniknya Pak Mukhlis, mic tidak terpegang lagi. Tolong pegangkan Pak. Itu mic. Ah, tidak keluar di apa suara. Apa yang membedakannya Pak Mukhlis? Yang satu ada alif, yang satu lagi tidak ada alif. Ini memang mau nampak. Yakhsha ada alif, asqa tidak ada alif. Kenapa asqa tidak ada alif? Kenapa yakhsha ada alif? Itu pertanyaannya. Apa yang membedakan yang dua itu? Ini pertanyaan dari sudut lain, ini dari dunia lain. Pasti audio tuh. Enggak, Bang Gun udah paham. Udah tatakur, Pak. Ambil asti audio tuh Pak. Ya, faktor tafakkur. Yakhsha 2 rakaat, asqa 2 rakaat. Tapi yang membedakan keduanya itu apa? Sampai gangguan jari gitu. Baby tidak tahu kan aku siap. Tapi tidak tahu lah saya. Pas. Selanjutnya. Pindahan mic ya. Ya Pak, apa? Matikan itu. Balikin sini Pak. Berhubungan dengan sepertinya. Iya, enggak apa? Jadi berhubungan dengan alam keluar setelah ibadah Islam. Jadi jika kenapa yang ayat 11 itu tidak panjang? Karena setelah Bukan, dia panjang. Asqa. kalau sambung. Oh, kalau sambung. Dia ada wasal. Jadi jawabannya kenapa tidak ada alif itu benar. Kenapa tidak ada? Karena tidak ada wasal setelahnya. Yang ayat berapa? Yang 10. Ya, Jadi kalau dibaca panjang dari 42 rakaat, tapi kalau ayat 11 kenapa ayat Ya, ayat 11. ya ayat 11 kenapa? Ayat 10 ke 11 tetap panjang ketika sambung. Ayat 11 Ayat 11 karena ada nanda wasol setelah ko-nya, maka dia tidak berlaku panjang kalau wasol. dan kenapa muncul pertanyaan anak seperti itu? Jawaban betul. Kenapa muncul pertanyaan? Karena memang dibahas oleh para ulama. Mad itu ada ketika waqaf, ada ketika wasol. Ada kalanya mad itu ada ketika waqaf, wasol hilang. Contohnya ini. Ketika waqaf panjang dia. Ketika wasol hilang dia. Kondisi mad. Ada mad itu ada ketika wasol, waqaf hilang. Salah satu contohnya hadomir. Hadomir ketika wasol ada dia, ketika waqaf hilang. Kalau ini salah contoh yang lain ketika waqaf ada, wasol hilang, itu ketika alif yang ada kepala ada belat lonjong. Itu ada ketika waqaf, wasol hilang. Jadi
pembahasan sebenarnya bukan menjebak atau untuk semuanya, tapi pembahasan memang ada dalam buku tajwid, dibahas oleh Syekh Syekh Al-Mursafi, Abdul Fattah Al-Mursafi dalam Hidayatul Qari, beliau membahas seperti itu. Penyebab kondisi-kondisi mad. Mad itu ada berlaku mad ketika waqaf dan wasal. Contohnya ini, yakhsha tadi. Ketika waqaf mad dia, ketika wasal tetap mad juga dia. Ada mad ada kala itu ketika waqaf ada, wasal hilang. Waqaf ada, wasal hilang. Seperti masalah ini. Ashqa ketika waqaf ada, ketika wasal hilang karena bertemu dengan hamzah wasal. Atau ana misalnya yang ada belat lonjong di atas alif. Ada yang ketiga ada kalanya ketika wasal ada, waqaf hilang, hadomir, hadomir sebenarnya. Itu ada kondisinya. Cuma 3 saja, Ustaz. Iya. Ada ketika waqaf, ada ketika wasal. Ada ketika waqaf saja, wasal hilang. Hilang maksudnya tidak panjang. Ada ketika wasal saja, waqaf hilang. Maka ketika waqaf tidak panjang dia. Untuk kondisinya. Ada 3 kondisi. Selamat. Mudah-mudahan masuk. Paham? Insyaallah. Iya. Paham. Baik, ada ulangi lagi ya. Mad itu ada 3 kondisi. Berlaku mad itu ada 3 kondisi. Bukan masalah tanda-tanda panjang ya. Kalau tanda panjang, insyaallah antum semuanya sudah paham. Alif setelahnya ada fathah, setelahnya ada alif. Dhammah setelahnya ada waw sukun, kasrah setelahnya ada ya sukun. Kalau yang anda bahas sekarang ini bukan masalah itu, bukan tanda panjang itu, tapi kondisi mad. Dia terlihatnya mad, terlihat mad secara kasat mata, tanda-tandanya memang tanda mad. Cuma tidak akan selalu berlaku mad nanti. Jadi ada 3 kondisi yang harus dipenuhinya. Yang pertama, mad itu ada kalanya ketika waqaf tetap panjang dia, ketika wasal panjang juga dia. Contohnya ini tadi. Sayadzakkaru man yakhsha. Kita berhenti kan? Tetap panjang dia. Ketika lanjut, sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa. Tetap panjang juga dia. Dan ini permasalahan ini ada ketika waqaf, ada ketika wasal, tidak hanya di ujung ayat saja. Waqaf tidak ujung ayat saja kan? Boleh pertengahan ayat. Nah, maka ketika prinsip ini dipakai, ketika baca ayat panjang, memenuhi syarat untuk panjang dia ketika waqaf, maka panjangkan, jangan tidak dipanjangkan. Kemudian ayat itu juga, kalimat itu juga ketika waqaf memenuhi syarat dia untuk panjang dan tidak ada penyebab dia hilang madnya, maka tetap panjang, jangan dipendekkan. Maka kondisinya adalah ada ketika waqaf, ada ketika wasal. Kemudian ada mad, ada kalanya ketika waqaf ada dia tetap mad, namun ketika wasal hilang dia. Salah satu penyebab hilangnya mad ketika wasal adalah bertemunya hamzah wasal. Setelah mad bertemu hamzah wasal, berhenti pada mad tersebut panjang dia, tapi kalau lanjut ke kata setelahnya pendek atau tidak panjang sama sekali, akan sukun mungkin kemungkinan. Kemudian kondisi yang ketiga, ketika waqaf tidak panjang dia, namun ketika wasal panjang. Itu hadomir itu. Hadomir. Syarat domir panjang apa? Sebelum berbaris, setelahnya baris dibaca wasal. Tapi kalau waqaf sukun dia, tidak panjang sama sekali. Jadi ada 3 kondisi mad. Ada ketika wasal, ada ketika waqaf, satu kondisi. Ada ketika waqaf saja, wasal hilang. Ada ketika wasal saja, waqaf hilang. 3 kondisi dalam menentukan mad. Jadi ketika baca Al-Quran nanti ayat panjang aman, harus 3 rambu-rambu ini harus dibawa terus. Kaidah
yang mesti diperhatikan dalam masalah mad. Dan ini tidak ada kaitan, bukan kaitan dengan 2 dengan 4. Kaitannya bukan 2 dengan 6. Tapi ada atau tidak? Panjang atau pendek? Itu dia permasalahannya. Baik, ayat ke 12. Siapa mau ditanya lagi ya? Bang Firman. Paham Pak Khairin? Ya, sudah itu. Kan yang 2 ini yang lebih ringkasnya. Yang nomor 2. Ya, yang nomor 2-nya. Ada ketika wakaf, hilang ketika wasal. Iya. Ini dia. Ayat 11 nyambung ke ayat 12. Ayat 11 kan panjang, asko panjang pendek? Panjang. Ketika wakaf di ujung ayatnya, ketika wakaf. Ketika lanjut ke ayat berikutnya masih panjang enggak dia? Karena bertemu dengan hamzah wasal. Maka kaidahnya adalah ada ketika wakaf, ketika wasal, ketika nyambung hilang enggak? Maksud hilang itu tidak panjang, matnya hilang. Tidak panjang lagi. Kalau yang apa? Yang ada ketika wasal wakaf hilang, contohnya di ayat 15 dulu, lihat. Wa dzakara asma rabbih. Bihi itu hamzah hadamir. Ketika sekiranya kita wakaf pada hadamir tersebut, matnya hilang. Kenapa hilang? Tidak memenuhi syarat untuk panjang kan? Hadamir panjang kenapa? Sebelumnya berbaris, setelah berbaris dan dibaca wasal. Sekarang kita berniat untuk berhenti pada bihinya, maka tidak memenuhi syarat untuk panjang. Nah, kondisinya di sini adalah ada ketika wasal saja, ketika wasal panjang dia, ketika wakaf hilang matnya, tidak panjang sama sekali atau sukun. Bisa paham? Yang ayat 10-nya Ayat 10, yakhsha, ketika wakaf panjang tak dia? Ketika wakaf masih panjang tak dia? Nah, ketika wasal masih panjang tak dia? Sambung ke ayat berikutnya panjang tak dia? terkait dengan ayat ini maksudnya. Iya, yakhsha panjang kan ketika wakaf. Ketika sambung ke ayat berikutnya masih panjang enggak sya-nya? Masih panjang. Tidak ada penyebab hilangnya matnya. Tidak ada hamzah wasal ataupun tidak ada sukun tidak asli, sukun tak asli, hamzah wasal itu ujung-ujungnya.